seperti biasa Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada bahagia. Alhamdulillah, dan ini merupakan pendampingan terakhir, pendampingan individu ke-6, dan tugas saya juga hampir selesai tentunya gitu dari sini. Selama proses pendampingan ini sangat luar biasa bagi saya secara pribadi Pak. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu yang saya ambil dari setiap pertemuan dan pendampingan. Baik Bapak, dalam tema pendampingan kali ini temanya adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan, di mana fokus pendampingannya yang pertama adalah persiapan para hasil belajar, yang kedua pengumpulan survei yang balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360, yang ketiga refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan selama 6 bulan terakhir, dan yang terakhir terkait dengan pemetaan aset Pak. Seperti biasa lagi pada pendampingan kan sebelumnya juga sama itu kan. Seperti kita awal kita selalu melakukan refleksi apa saja proses yang sudah berjalan selama bukan 1 bulan terakhir ini ya kayak 6 bulan terakhir lah ya. Nah, apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir ini, atau misalkan apa yang tindak lanjut gitu dari pendampingan itu yang sebelumnya, terus bagaimana Bapak merasakan selama proses pembelajaran selama 1 bulan terakhir. Baik Pak, selama bulan-bulan terakhir ini ya Pak, kami melaksanakan program yang berdampak pada murid, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk menyusun dan membuat program yang mereka lakukan. Dan salah satu programnya yang telah dilakukan yang pertama adalah pemilihan ketua OSIS, Pilketos Ya. di murid yang memprakarsai program tersebut, kemudian murid yang mengerjakan dan melaksanakan. Kemudian yang berikutnya program Yasinan Pak, Yasinan dan Hadroh itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Setelah itu impak bersama Pak, kebetulan lagi pembangunan masjid, jadi untuk cinta tempat ibadah, jadi anak-anak disarankan untuk memberikan impak untuk pembangunan masjid. Kemudian setelah itu melaksanakan kebersihan Pak, kebersihan yang dipimpin oleh setiap wali kelas. Dan alhamdulillah itu sudah rutin dilaksanakan di sini. Kemudian yang berikutnya program ekstrakurikuler. Di sini yang banyak minatnya itu adalah ekstrakurikuler badminton Pak. Oh, kebetulan aulanya sudah direhab dan sudah dipasang lem untuk badminton. Oh, dan kemudian ada lagi kegiatan pramuka Pak. Pramuka ini alhamdulillah ada perwakilan untuk tingkat nasional dari kelas AKLC itu terpilih menjadi perwakilan tingkat nasional. Baik Pak, luar biasa sekali ya yang dalam 1 bulan terakhir ini gitu kan, dan memang Bapak juga kan di dalam proses program guru penggerak ini tugas-tugasnya selalu meludet gitu, sangat luar biasa sekali, dan saya jujur saja gitu sangat termotivasi dengan melihat Bapak gitu kan yang masih sangat sangat tinggi di dalam proses pembelajaran ini. Baik Pak, selanjutnya terkait dengan survei feedback 360 yang sudah Bapak lakukan gitu terhadap kepala sekolah, terhadap rekan sejawat, terhadap murid gitu ya. Berdasarkan hasil feedback 360 tersebut gitu, apa yang kurang baik atau misalkan apa yang perlu ditingkatkan gitu, menurut responden terhadap kompetensi Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan menurut masing-masing responden mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Berdasarkan responden ya Pak, yang feedback 360 yang sudah diberikan, yang perlu ditingkatkan
menurut responden yang pertama, kepala sekolah telah memberikan responden, dan kompetensi yang harus ditingkatkan itu adalah kompetensi memimpin manajemen sekolah, yaitu mengajak warga sekolah mencoba pendekatan baru dalam mewujudkan visi dan program sekolah. Kemudian yang berikutnya responden dari rekan sejawat, ada 5 rekan sejawat Pak yang diberikan kuesioner. Kemudian menurut setelah dikalkulasi bahwa yang perlu dikembangkan yaitu dalam pengembangan diri beserta orang lain. Jadi meski selama ini sudah banyak perubahan di dalam berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran murid yang berpusat pada murid, namun harapan kedepannya dari rekan sejawat itu adalah pengembangan diri yang terus berlanjut, agar program yang direncanakan oleh guru penggerak ini bisa dijalankan bersama dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian yang berikutnya yang responden murid, setelah saya kalkulasi juga bahwa yang perlu ditingkatkan adalah memberi kesempatan kepada orang tua atau wali murid untuk mengajar atau sebagai guru tamu. Sementara di sekolah kami ini guru tamu itu baru dari dunia usaha dan dunia industri yang sudah berjalan, sedangkan dari orang tua siswa itu masih belum berjalan dengan sesuai. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya feedbacknya, yang dari masing-masing responden, tadi dari kepala sekolah sampai dengan memimpin manajemen sekolah, dari rekan sejawat terkait dengan pengembangan diri, yang ya harapannya memang betul sekali gitu kan, bahwasannya di dalam program guru penggerak ini tidak hanya pada saat itu musik sekarang saja gitu kan, untuk sampai 6 bulan selesai udah gitu kan. Harapannya ini terus berlanjut dan bahkan bisa menularkan ke yang lainnya, ya kan seperti itu. Memang betul sekali yang diperlukan yang namanya continuous improvement gitu, terus seperti itu. Dan terkait dengan guru tamu dan responden murid, dan ini memang yang terjadi tidak hanya di SMK Pak, hampir di semua tingkatan, dari calon guru penggerak yang kemarin sudah saya dampingi dalam pendampingan P6 ini gitu kan, menyatakan hal yang sama terkait dengan masalah guru tamu dari orang tua gitu. Dan sebenarnya kalau tingkatan SMK mungkin kita sudah terbiasa dengan yang namanya guru tamu dari industri ya, betul, di dunia besar dari industri. Mungkin kita bisa mencoba untuk membuatnya kita dengan menggunakan orang tua gitu kan, terkait mungkin masalah masalah karakter, pendekatan ke anak-anak, soft skill ya Pak ya gitu. Atau misalkan kita bisa mengundang orang tua yang misalkan beliau bekerja misalkan di pertanian misalkan, jadi pertanian itu seperti apa gitu kan, apa yang dirasakan di lapangan yang sebenarnya seperti apa, mungkin pengalaman seperti itu juga saya kira sangat berharga untuk murid kita gitu. Dan selanjutnya Pak, apa rencana Bapak gitu kan kedepannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang Bapak miliki? Jadi rencana ke depan itu untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak, saya akan melanjutkan ke program PMM Pak, platform Merdeka Mengajar ya, secara online itu, maupun ya diklat lainnya yang dilaksanakan secara offline. Dan pemahaman saya itu makin bertambah dan menambah ilmu, dan terutama untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Luar biasa sih, kalau menurut saya itu Bapak seusia Bapak itu kan masih semangat untuk mengikuti pelatihan, mengikuti kegiatan dan untuk mengembangkan kompetensi diri, itu sangat luar biasa. Dan
kamu sih menjadi inspirasi juga buat saya gitu kan. Ternyata wow, luar biasa sekali gitu kan. Saya juga jadi akhirnya ya mengikuti gitu kan. Bagus juga nih gitu kan. Luar biasa lah, pokoknya top lah gitu ya. Nah, selanjutnya Pak, siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan potensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Yang akan dilibatkan yang utama itu adalah rekan-rekan sejawat. Rekan-rekan sejawat yang kebetulan saya mengajar di jurusan akuntansi. Ya. Jadi rekan-rekan sejawat yang jurusan akuntansi saya dekati untuk mengikuti pelatihan atau diklat untuk pengembangan diri, dan sudah ada yang tertarik juga Pak. Ada beberapa guru yang ingin seperti saya untuk mengikuti kegiatan pelatihan mandiri platform Merdeka Belajar. Ada juga yang menjadi ikut calon guru penggerak. Dan berikutnya selain rekan guru juga ya kepala sekolah juga sama, ya, dekati dan kasih motivasi untuk melaksanakan peningkatan dalam kompetensi. Juga yang berikutnya yang terakhir adalah siswa juga diberikan motivasi untuk mengikuti, baik yang kemarin itu adalah workshop guru tamu, baik dari dunia industri yang jurusan TKI itu dari Daihatsu, kemudian yang AKL dan bisnis dari pemasaran itu dari Jogja. Guru tamunya dari Jogja Tosarba. Jadi di sana diajarin soft-skill yang ada karakter-karakter yang harus dimiliki anak di dalam bekerja di Jogja Tosarba. Baik Pak, memang betul sekali, dan yang luar biasa kalau saya Bapak setelah selesai dari program guru penggerak ini kan Bapak langsung lanjutkan ke PMM ya, dan memang itu saya keterkaitan, saya keterikatan, dan memang harapannya ya Bapak juga kan tadi menyampaikan ajak rekan sejawat dan sebagainya, dan harapannya ini adalah sebagai supporting, sebagai SDM untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar tentunya gitu. Karena di dalam kurikulum Merdeka Belajar, kalau menurut saya kurikulum Merdeka Belajar itu luar biasa gitu kan, lebih baik dibandingkan dengan kurikulum 2013 di mana di sini itu berpusat terhadap murid gitu kan. Fungsi kita sebagai pendidik untuk menuntun, bukan untuk menuntut gitu ya, dan itu yang sangat luar biasa. Dan saya kira Bapak juga bisa melaksanakan hal tersebut, juga saya yakin, karena Bapak punya kompetensi yang luar biasa untuk mengikuti jenjang yang selanjutnya atau pendidikan selanjutnya. Baik Bapak, terkait dengan perubahan belajar selama 6 bulan terakhir Pak gitu ya. Nah, setelah Bapak menjalani 6 bulan pendidikan berpenggerak ini, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Baik, jadi setelah menjalani pendidikan berpenggerak selama 6 bulan ya Pak, yang saya rasakan ini berkaitan dengan kompetensi saya sebagai guru. Pastinya banyak perubahan positif yang saya rasakan, mulai dari menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memperhatikan sosial emosional gitu pada murid. Kemudian saat proses pembelajaran di sekolah itu juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, juga melakukan program untuk mewujudkan visi sekolah, melakukan coaching, sehingga permasalahan yang ada pada rekan sejawat itu bisa terselesaikan dan juga lebih berpusat pada pemanfaatan aset, jadi bukan pada fokus kelemahan yang sekolah. Luar biasa ya Pak ya, dan memang menurut saya itu secara pribadi
dalam program guru penggerak ini materi-materinya modul-modulnya 10 modul itu modul-modul yang sangat luar biasa gitu kan. Banyak hal baru yang sangat berbobot. Banyak hal baru yang kita terima, yang kita dapat, ilmu-ilmu yang sangat luar biasa tentunya. Dan saya yakin dengan kita melaksanakan 10 modul tersebut, perubahan yang terjadi sekolah itu akan terlihat nyata kalau saya. Nah, berdasarkan yang Bapak alami gitu kan, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Pak setelah Bapak menjalani program 6 bulan ini? Perubahan yang terjadi pada murid saya ya Pak setelah saya menjalani program guru penggerak selama 6 bulan adalah murid menjadi semangat sekolah. Kemudian yang tadinya ada ya murid yang selalu izin, malas-malasan untuk sekolah, alhamdulillah sudah ada perubahan Pak. Kemudian berhubung saya mengajar di kelas yang masih kelas 10, di perubahan sosial emosional murid itu masih terlihat sekali perubahannya Pak. Jadi guru yang dianggap idola, yang ditunggu-tunggu kehadirannya itu tidak lagi menjadi momok bagi mereka, sehingga tidak hanya pembelajaran di kelas yang terasa mengasihkan, namun juga nilai akademik dari anak itu menjadi lebih baik, lebih meningkat. Dan setelah saya kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas Pak, dari tes ke postes itu sangat signifikan oleh istilahnya sudah di atas nilai KKM kalau bahasa bagus sekali. Memang dampaknya sangat luar biasa ya Pak ya, dampak yang terjadi terhadap murid gitu kan. Dan memang yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana menciptakan suasana belajar ruang kelas yang nyaman ya Pak, itu ya, sehingga membuat anak itu merasa tidak jenuh di dalam kelas, tidak jenuh pada saat belajar. Dan perubahan sosial emosional berhubungan dengan karakter tentunya ini sangat luar biasa. Dan memang menurut saya zaman sekarang itu yang harus menjadi lebih berat adalah dari segi karakternya yang harus diperbaiki. Apalagi dengan tantangan yang sangat luar biasa, dengan teknologi-teknologi yang sudah canggih gitu, yang sangat mudah dicari, sangat mudah dilihat, itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan karakter. Dan Bapak mampu melakukan dan mampu melaksanakan perubahan seperti itu. Nah, apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan bagi Bapak? Yang membuat perjalanan selama 6 bulan ini cukup memuaskan yaitu adanya perubahan ke arah positif dalam saya mengajar. Kemudian fokus saya tidak lagi ke kejar materi gitu Pak, namun lebih mengedepankan kepada sosial emosional murid saat belajar. Kemudian selain itu saya juga merasa senang karena setelah mengikuti program guru penggerak ini akhirnya saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat serta dengan komite dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik, dan memang betul sekali gitu ya. Pastinya itu ada perubahan, sebuah perubahan positif dari 10 modul itu pasti akan ada terjadi perubahan gitu. Dan yang salah satu kelebihan kurikulum Merdeka Belajar ini berbeda dengan yang kultivasi, itu perbedaannya yang paling menjawab kalau menurut saya adalah tidak kejar tayang apa ya. Gitu. Kita tidak diburu-buru harus selesai sekian bab materi, harus menyelesaikan materi dalam 1 semester sekian bab gitu kan, tidak harus seperti itu. Dan memang ini didukung dengan pembelajaran berorganisasi, dengan sosial emosional dan sebagainya. Jadi proses pembelajaran itu lebih ke arah pendekatan-pendekatan terhadap yang luar biasa sih. Nah, menurut Bapak apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bapak? Dalam perjalanan 6 bulan ini Pak, yang cukup menantang bagi saya adalah dalam mengajak rekan guru untuk berkolaborasi serta melakukan coaching terhadap mereka. Dikarenakan
masih banyak guru yang senior. Iya, betul. Jadi yang menjadi tantangan dalam menjalani program guru penggerak kemajuan terakhir itu adalah ya, dalam berkolaborasi serta mengajak guru-guru yang senior. Memang betul sekali, dan ini tidak hanya terjadi di sini, terjadi sama Bapak juga gitu. Saya kira mungkin hampir rata CGP itu yang merasa bahwasanya yang menantang itu jawabannya adalah hampir sama Pak gitu. Bagaimana caranya mengajak mereka itu sejawat, apalagi kan yang namanya sekolah masih kadang-kadang suka ada yang senior junior gitu kan. Kita mungkin canggung terhadap mereka, ada kayak seperti itu, atau misalkan mereka juga belum sampai memahami gitu kan manfaat dari program tersebut itu seperti apa gitu kan. Dan kalau menurut saya Pak, mungkin kita bisa melaksanakannya ya dengan memberikan contoh gitu kan. Kita laksanakan saja dulu dari biarkan mereka melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Saya yakin mereka juga suatu saat akan melihat itu apa akan penasaran. Betul. Kita buat penasaran untuk mereka. Kalau saya seperti itu. Yang baik Bapak, yang selanjutnya terkait dengan pemetaan aset juga yang sudah Bapak laksanakan, ya, sudah Bapak lakukan juga gitu kan. Dari pemetaan aset tersebut Pak, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Aktor yang terlibat dalam pemetaan aset ya, yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian para wakasek, wakasek siswaan, wakasek sakas, dan wakasek kurikulum. Kemudian juga para ketua program keahlian akuntansi, ketua program keahlian bisnis daring pemasaran, kemudian TDSM, TKR, dan TKJ. Serta ada satu lagi ATPH, pertanian. Di sini memang pertanian apa yang munculnya ya? jagoannya gitu. Yang menjadi SMK PK juga pertanian. Kemudian selain itu rekan guru, kemudian murid, peserta didik, orang tua, dan komunitas sekolah. Aktor. Dari karena kan ini di SMP ya Pak, berbeda dengan tingkatan yang sekolah dasar atau SMP gitu. Yang jelas banyak sekali aktor yang akan terlibat kalau di SMP itu pastinya seperti itu, dan ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita dalam melakukan. Nah, menurut Bapak itu dan bagaimana proses Bapak dalam menemukan gitu kan, atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Proses yang saya lakukan dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah adalah dengan melakukan kegiatan rapat bersama. Undangannya, kemudian melaksanakan kegiatan rapat, dan juga membuat notulen rapatnya. Kemudian ya dalam rapat itu bersama kepala sekolah, kemudian para wakasek tadi, kepala ketua program, dan rekan guru berdiskusi dengan peserta didik dan mengadakan pertemuan secara berdiskusi dengan wali murid dan komunitas sekolah serta seluruh warga sekolah yang meliputi 7 aset itu Pak. Aset manusia, kemudian sosial, politik, kemudian fisik, agama, dan budaya, serta lingkungan alam, serta aset finansial. Dan memang di dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya sekolah itu 7 aset modal itu sangat penting sekali gitu ya. Di mana mungkin sebelumnya kita belum terlalu mengenai namanya 7 aset modal gitu kan dalam pemetaan ini, dan kadang-kadang kita dibuat apa ya, terluka-luka, ternyata banyak sekali aset yang bisa kita gali dalam sebuah sekolah itu gitu. Itu luar biasa sekali. Dan selanjutnya Pak, apa saja kendala atau tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bapak mengatasinya? Kendala atau tantangan yang dihadapi pada saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah itu
sering adanya beda pendapat, Pak. Oke. Baik kepala sekolah ataupun dengan wakasek, dengan kapro atau rekan sejawat. Selain itu murid juga terkendalanya masih ada yang pemalu gitu, tidak percaya diri. Dan cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pendekatan sosial emosional dengan warga sekolah tadi. Baik, dan luar biasa ya, Bapak langsung melakukan dengan sosial emosional untuk mengatasi tantangan tersebut gitu kan. Dan kendala atau perkara-perkara yang Bapak hadapi dalam proses. Dan memang pasti yang namanya beda pendapat itu pasti ada, dan siswa juga pasti memang semakin kesini itu adalah salah satu kelemahan siswa itu adalah susah untuk mengumumkan pendapat. Mereka takut. Kadang-kadang disuruh ke depan aja mereka itu takutnya minta ampun gitu. Padahal kampus itu hal yang sangat penting sekali gitu. Dan mungkin kita bisa merancangnya dengan cara setiap anak itu selalu diwajibkan untuk berdiri di depan mempresentasikan hasil karyanya atau tugas-tugasnya gitu kan. Dengan cara seperti itu saya kira mereka akan terbiasa. Yang selanjutnya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Perasaan saya ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah, saya merasa senang, Pak. Ternyata banyak aset yang bisa diberdayakan dan bisa membuat sekolah menjadi semakin maju. Dan terutama di sini tadi karena SMK Pertanian gitu, ada juga bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Di Gagasi itu itu kan budidaya jambu kristal. Budidaya jambu kristal. Jadi dari sekolah ke lingkungan gitu. Jadi pembelajarannya di sana. Pembelajaran langsung di sana. Pembelajaran di sana. Dari mulai merawat, penilaian dan segala macam yang berhubungan dengan jambu kristal itu. Dari jurusan AKPH belajar di sana. Berarti si anak setiap berapa kali sekali Pak ke sana? Sekitar 2 minggu sekali itu belajar di lingkungan. Langsung di lingkungan sana. Luar biasa. Dan memang itu yang apa ya? Suatu hal yang kamu saya sangat luar biasa gitu kan. Di dalam proses pembelajaran memang seharusnya seperti itu, dan anak-anak pasti senang gitu dengan pembelajaran langsung di sana. Apalagi kan terkait dengan ATPH ya Pak ya. Si anak terjun langsung, praktek langsung, dan akan menjadikan pengalaman yang sangat bagus. Yang selanjutnya, apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya dalam menentukan sumber daya sekolah adalah dengan mempertimbangkan hasil rapat, baik dengan kepala sekolah, wakasek, kapro, rekan guru, murid serta komite sekolah seperti itu. Apakah terdapat hal lain atau yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Tidak ada hal yang lain Pak yang dapat dijadikan sumber daya sekolah, karena kami sudah mengidentifikasinya saat rapat baik dengan kepala sekolah, wakasek, kapro, rekan guru, murid serta komite sekolah tersebut. Bapak kan di dalam pemetaan aset ini gitu kan melibatkan beberapa aktor, mulai dari kepala sekolah, kapro gitu kan, sejawat dan murid tentunya, dan aktor-aktor yang lain. Mungkin saya di sini juga pada kesempatan ini saya pengen ngobrol juga Pak dengan perwakilan aktor gitu kan, boleh siapa saja Pak Mangga, karena memang kesibukan sekolah kan ada Pak atau ada kesibukan misalkan Mangga, silakan siapa saja. Saya pengen ngobrol-ngobrol Pak dengan perwakilan tersebut dan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pemetaan aset Pak gitu. Nah, kita lakukan di sini atau di mana Pak? Boleh di sini boleh di lapangan ya. Kebetulan tadi Pak Asep Pak yang mengajarkan untuk berpraktik di lingkungan. Di lingkungan. Oh, luar biasa. Boleh Pak. Baik Pak. Pak Sulawet Pak. Berarti pripamori gitu kan ya. Nanti setelah ini kalau bikin itunya mah dipoto saja.
harus komunikasi dulu, kasihan kepada semua. Lagi seperti Pak. Baik Bapak, tadi saya sudah komunikasi dengan perwakilan aktor dan tentunya sangat luar biasa gitu ya rancangannya, dan tadi berpusat terhadap murid juga, dan memang si anak itu dibawa langsung ke dunia yang nyatanya, gitu kan, dibawa langsung ke tempatnya, dibawa langsung melihat langsung prosesnya gitu, bagaimana cara penanaman jambu kristal seperti itu sangat luar biasa sekali gitu kan. Dan ini merupakan sebuah aset yang sangat besar kalau menurut saya untuk sekolah ini gitu kan. Ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, dan tentunya ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa kita punya gitu kan. Dan selanjutnya Pak gitu, tadi kan pemetaan aset sudah, bibit juga sudah, mungkin kita berdiskusi terkait dengan persiapan panen belajar Pak gitu, yang sebentar lagi akan Bapak hadapi, yang sebentar lagi ya Bapak akan bingis gitu di sana gitu kan. Nah, apakah ide yang Bapak atau untuk persiapan panen hasil belajar itu relevan karya itu seperti apa Pak? Rencananya membuat seperti apa? Jadi rencana atau ide saya dalam persiapan panen hasil belajar ya Pak, pada Loka Karya 77 betul, dalam menampilkan program unggulan saya ya selama ini, mengikuti program bergerak selama 6 bulan. Selain itu juga saya membukukan hasil pembelajaran selama di LMS Pak. Kemudian dalam bentuk pembelajaran juga untuk panen karya nanti saya akan mempersiapkan karya murid. Dan akan saya tampilkan yang pertama adalah produk yang murid buat ya Pak. Mie jebel itu namanya. Oh gitu. Kemudian minumannya minuman melon, jus melon. Kemudian selain itu juga ada panen karya lainnya di AKPH itu, yaitu semangka Pak. Semangka, kemudian ada hidroponik, dan juga kangkung dan sawi itu, yang merupakan unggulan-unggulan dari sekolah kami. Dan memang ini merupakan keunggulan dari Kalima ya Pak tentunya gitu kan. Apalagi kita mengambil temanya untuk kelompok kita kan go green ya Pak ya, itu kan bertema dengan lingkungan, dan saya kira itu akan cocok sekali dengan tema yang nanti ditampilkan pada saat ini. Dan saya tertarik sekali dengan tadi Bapak menyampaikan Bapak akan mendokumentasikan file dari mulai perjalanan sampai akhir, dan ini yang kalau menurut saya sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena jarang-jarang sih mungkin yang memunculkan seperti itu. Ada banyak kita selesai program ya udah selesai gitu kan. Kita tidak pernah mendokumentasikan, tidak pernah menghasilkan gitu. Padahal sebenarnya dokumentasi atau hasil itu sangat penting sekali, dan Bapak melaksanakan itu gitu, dan bisa dipamerkan nanti pada saat seperti portofolio. Seperti portofolio, dan itu sangat bagus kalau menurut saya Pak. Dan hal tersebut juga akan menjadikan gambaran untuk rekan yang lain yang terbaik untuk masuk ke dalam guru penggerak ini. Minimalnya memberikan gambaran bahwasanya oh guru penggerak ini tugasnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi tidak seperti serumit yang mereka bayangkan pada dasarnya mereka rasakan. Dan itu sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Dan harapan saya pada saat panen belajar, panen karya gitu, di Loka Karya tersebut banyak hal-hal yang baru yang memang yang bisa kita tunjukkan, dan mungkin Bapak juga bisa memasukkan terkait dengan alur ya Pak ya, alur perjalanan mulai dari awal gitu kan sampai akhir. Kita mulai bulan Mei ya Pak ya, kita mulai, saya lupa lagi juga perasaan baru kemarin gitu kan, ternyata sekarang sudah berakhir saja. Yang jelas hal tersebut juga itu akan menjadikan gambaran-gambaran untuk rekan kami yang mau mengikuti program ini. Dan terkait itu juga Pak, nanti mungkin akan ada CGP yang terpilih sebagai penyaji dalam kelas berbagi Pak. Itu nanti kan ada kelas berbagi, dan nanti diharapkan untuk menyiapkan materi gitu yang dibagikan ke setiap peserta panen belajar. Nanti di sana rambu-rambu penyajiannya itu bisa dilihat pada lampiran Loka Karya 72. Itu rambu-rambunya di sana yang harus siapkan apa ya Pak Tayang gitu, PPT, Pak Tayang gitu.
nanti mungkin perwakilan. Nah, ini belum disepakati seperti apa. Nanti kalau sudah ada keputusan bersama dari PP, apakah ini nanti ditampilkan setiap kelompok atau misalnya cukup perwakilan dari kelas saja, gitu kan. Nanti kita tentukan siapa yang nanti akan masuk. Ya. Dan kebetulan kalau untuk panel belajar kita, kelas kita kan kelas C ini itu satu kelas apa ya, instannya, dan saya kira mungkin banyak SDM yang terlibat gitu kan. Dan yang terakhir Pak, di dalam pendampingan individu ini gitu kan ya, refleksi, saran dan masukan tentunya, dan ini hal yang sangat berharga kalau bagi saya Pak, gitu kan. Karena tanpa adanya refleksi, tanpa adanya saran dan masukan, saya kira ini tidak akan menjadi perkembangan buat saya secara pribadi. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait kekerasan pendampingan individu, gitu? Bagaimana perasaan Bapak selama mengikuti proses pendampingan individu, dan Bapak silakan mengutarakan perasaan Bapak untuk saya gitu kan di dalam pendampingan individu terakhir ini. Selama pendampingan individu yang saya rasakan secara keseluruhan, Bapak dapat melaksanakan bimbingan pendampingan secara baik dan lancar. Ya lebih fokus lagi untuk mengingatkan ya Pak. Tapi kan sekarang sudah berakhir ya Pak. Jadi ya lebih membimbing lagi, mengarahkan lagi kepada CGP agar menambah motivasi Pak. Menambah motivasi sehingga CGP dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah Bapak sudah sangat luar biasa Pak. Terima kasih. Ini, dan saya merasa terbantu, dan terutama saya mengucapkan terima kasih setelah 6 bulan, selama 6 bulan membimbing saya. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak Allah membalas. Amin. Yang sama juga saya utarakan Pak untuk Bapak, yang jelas saya sangat senang sekali berada satu kelompok dengan Bapak, gitu kan. Posisi saya di sini sebagai mitra Bapak, sebagai teman Bapak, gitu kan, sebagai teman untuk saling sharing, saling berbagi ilmu tentunya. Gitu. Yang jelas saya sangat bersyukur gitu ketika saya berada ditempatkan satu kelompok dengan Bapak dengan rekan-rekan yang lain satu kelompok, dan kebetulan Bapak fasilitatornya juga sangat baik sekali, luar biasa sekali, gitu kan. Luar biasa sekali. Yang jelas semua yang terjadi, hasil yang didapatkan nanti oleh Bapak itu semuanya berasal dari Bapak sendiri. Yang jelas saya senangnya dan membuat saya semangat adalah CGP-nya itu bersemangat. Dan saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila saya banyak salah. Kadang-kadang saya rewel juga, selalu mengingatkan gitu kan, ini tugas belum selesai, gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan gitu, apabila ada kekurangan dari saya gitu, mohon untuk dimaafkan. Dan harapan saya ke depannya program ini tetap berjalan, tetap dilaksanakan, gitu. Jangan cuma sampai selesai panen karya selesai semuanya gitu kan, akhirnya balik atau reset ke settingan awal lagi gitu, dan itu yang sangat tidak diharapkan gitu. Mungkin seperti itu Pak untuk pendampingan individu kali ini gitu ya. Ada hal-hal yang lain Pak mungkin yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Pak? Untuk persiapan panen karya saja. Ya, boleh Pak. Jadi nanti pada saat hal-hal apa saja itu secara pribadi CGP harus dipersiapkan. Baik, yang pertama Pak mungkin terkait dengan tadi kan Bapak sudah mau menyiapkan terkait dengan dokumentasi gitu kan. Itu kan salah satu hal yang penting untuk personal gitu kan. Terkait dengan profilnya juga gitu kan, terus produk yang misalkan dihasilkan gitu oleh Bapak salah satunya gitu, atau pengembangannya yang memang bisa dimunculkan di nanti pada saat panen karya. Dan yang jelas program tersebut atau misalkan hal tersebut itu didapatkan Bapak selama proses pembelajaran 6 bulan ke belakang. Dan saya yakin Bapak banyak tahu masalah yang seperti itu. Bapak gudangnya biasanya gitu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Dengan Bapak selama 6 bulan membuat saya termotivasi, membuat saya semangat, membuat saya alhamdulillah sudah mencapai 96%. 96% tinggal sebentar lagi.
Terima kasih banyak dan setelah kunjungan ini kali silaturahmi kita berlanjut. Insya Allah, insya Allah. Kalau Bapak tidak kesini mungkin saya yang datang. siap Pak. Itu yang paling penting dan itu yang paling utama. Dan alhamdulillah jujur saja Pak, saya yang paling utama adalah saya sangat bersyukur sekali saya bisa ketemu dengan Bapak. Akhirnya saya bisa nama saudara. Itu Pak, itu yang paling utama itu mendapat silaturahmi itu akhirnya. Alhamdulillah ini saya banyak teman, banyak saudara gitu. Dan dari program Guru Penggerak ini banyak hal yang saya dapat gitu dan sangat luar biasa sekali juga. Saya banyak belajar dari Bapak yang jelas banyak sekali hal yang saya dapat selama ikut program Guru Penggerak gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak untuk pendampingan kali ini. Gitu. Kalau lebihnya mohon maaf gitu ya. Tetap semangat Bapak sangat luar biasa gitu dan saya harapkan tetap berjalan gitu dan Bapak banyak sekali hal yang memang positif yang sangat luar biasa yang ada di dalam doa Bapak gitu. Secukup sekian dari Bapak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak.